والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أن يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. Bab kelebihan cinta karena Allah dan anjuran untuk cinta karena Allah, dan memberitahukan seseorang siapa yang dicintainya agar dia memberitahu bahwa dia cinta sama dia, dia senang sama dia, dan apa yang dikatakan kepadanya apabila dia memberitahu. Jadi kita senang sama seorang, kita beritahukan dia bahwa kita senang sama dia. Itu cara Nabi. Inni uhibbuka faqul, saya cinta sama kamu, saya senang sama kamu. Ini baca setiap hari, setelah sholat misalnya kan. Itu hadisul mahabbah itu. Qala Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ila akhir surah. Tarahum ruk'an sujadan yabtuna fadlan min astaslah, itu di tarekat itu. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama dia, itu para sahabat-sahabat Nabi. Asyidda wal kuffar, sangat benci, sangat keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama bainahum, sedangkan saat mereka itu saling senang menyenang, saling cinta mencintai. Itu. Tapi sekarang sebaliknya, terkadang temannya dimusuhi, orang kafir dilembut-lembut, ya, temannya dikasari. Nah itu kan yang terjadi terkadang, ya. Padahal kita disuruh keras terhadap orang kafir, lemah lembut terhadap sesama muslim. Wa qala ta'ala walladzina tabawwa'ul dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, dan orang-orang yang menerima, mempersiapkan rumah, ya, dan keamanan, keimanan sebelumnya, yuhibbuna man hajara ilaihim, senang terhadap orang hijrah kepada mereka. Ini sanjungan terhadap orang Ansor, ya, Bani Ansor yang orang Madinah menerima, mempersiapkan rumah bagi orang yang hijrah kepada mereka. yuhibbuna man hajara ilaihim, sangat senang kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Jadi sebelum Fathu Makkah, itu kan sudah ceritakan kemarin itu, sebelum Fathu Makkah
sangat besar artinya orang dari Makkah ke Madinah. Hijrah pindah dari Makkah ke Madinah itu sudah diperkenalkan, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di Mekah negara kafir waktu itu dan banyak disiksa orang-orang Muslim, belum boleh melawan soalnya. Ya 13 tahun dakwah Islam Rasulullah SAW mengajak itu tidak boleh melawan, baru boleh melawan setelah pindah ke Madinah. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Jadi diizinkan orang-orang yang dizolimi, yang dibunuh, diperangi untuk melawan. Annahum zulimu, karena mereka dizolimi. Mulailah menyusun kekuatan di Madinah oleh Nabi, jadi terusir. Kemudian di sana dari sanalah Rasulullah menganjurkan untuk berpindah. Orang-orang Islam yang di Madinah, di Mekah, dianjurkan untuk pindah ke Madinah. Dan dianjurkan kepada penduduk Madinah untuk menerima teman-temannya yang hijrah dari Makkah, dan terima, senang menerima mereka karena mereka tidak membawa hartanya. Dia sembunyi-sembunyi juga pergi. Itulah walladzina tabawwa'ud daral iman itu. Kemudian berapa tahun jadinya, ya? Berapa tahun? Jadi hijrahnya Nabi saja pada sampai 8 tahun. Kan tahun yang pertama. Tahun berapa hijrah Nabi hijrah? Ayo. Tahun yang keberapa Nabi hijrah ke Madinah? Ada yang tahu? Mudah sekali. Tahun yang pertama kan itu jadi hijrahnya. Jadi tahun berapa hijrah Nabi? Tahun berapa hijrah Nabi hijrah? Ya tahun pertama. Mulai dihitung kan? Tahun berapa Nabi dilahirkan? Tahun berapa hijrah Nabi dilahirkan? Tahun yang ke-13 SH. 13 sebelum hijrah. Nah, itu. Ya sebelum hijrah. Jadi SH. Jadi karena lahir Nabi belum hijrah. Ya, tidak bisa hijrah sebelum lahir orang kan. Jadi hijrah lahirnya Nabi 13 tahun sebelum tahun yang ke-13 sebelum hijrah. Tahun berapa Nabi salah tadi itu. Tahun Nabi diangkat menjadi Nabi, ya. Nabi diangkat menjadi Nabi pada tahun yang ke-13 hijrah, sebelum hijrah. Kalau lahirnya Nabi 40 tahun, 53 tahun sebelum hijrah, ya. Jadi Nabi lahir pada tahun yang ke-53 sebelum hijrah. Karena Nabi hijrah itu 53 tahun. Ya. Karena Nabi diangkat setelah umur 40 tahun. Angkat jadi Nabi. Kemudian setelah menyiarkan agama 13 tahun pindah ke Madinah. Berarti 40 tambah 13 jadi 53.
53. Tahun Rasulullah tahun kawin sama Siti Hadijah tahun yang ke-15 dari kenabian, ya, dari kenabian. Rasulullah kawin Siti Hadijah tahun yang ke-15 dari kenabian, setelah 15 tahun sebelum kenabian. Karena Nabi belum jadi Nabi. Kawin sama Siti Hadijah masih umur 5 tahun. Setelah 40 tahun baru diangkat, berarti 15 tahun. Jadi Nabi kawin sama Siti Hadijah tahun yang ke-15 sebelum kenabian. Nah, itu. Kalau hijrah tinggal tambah 13. Ya. Berarti 15 tambah 28, ya. Jadi kalau hijrah tahun yang ke-28 sebelum hijrah. Nabi kawin sama Siti Hadijah tahun yang ke-28 sebelum hijrah. Nah, adapun setelah 8 tahun Rasulullah SAW di Madinah, pada tahun yang ke-8 hijrah, Rasulullah menguasai Mekah. Namanya Fathu Mekah. Inna panahna alaihi fatham mubina itu. Jadi membuka Mekah, menguasai Mekah, dan siapa yang kafir di Mekah diusir, malahan banyak yang masuk Islam. Ada yang meninggal, termasuk yang masuk Islam waktu itu mertuanya, yaitu Abu Sufyan. Setelah memusuhi Nabi berapa tahun dimusuhi Nabinya itu, yaitu Abu Sufyan, bapaknya daripada Ramlah Ummu Habibah. Kemudian tempat masuk Islamnya juga Abu Kuhafah, bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar marah sekali dulu waktu mau minta izin kepada Nabi untuk membunuh ayahnya, tapi dilarang oleh Nabi. Mungkin sudah diberitahu oleh Nabi bahwa ini akan masuk Islam nanti. Sudah tua dia masuk Islam. Juga masuk Islam sana Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang memimpin perangan, yang membunuh ada tukang panah yang 50 di atas Gunung Rumat. Itu waktu itu masih kafir dia. Besi Caca pimpinan pemanah itu, Abdullah bin Jahsh, itu dibunuhnya. Sana juga tahun ke-8 hijrah tempatnya Islam Amr bin As. Dia yang mau masuk Islam, tapi begitu mau dia jabat tangan sama Nabi, ditarik tangannya. Sahabat tangan ditarik tangannya. Yo, mengapa? Kamu masuk Islam Muhammad, tapi dengan syarat, katanya. Syarat supaya dosa-dosa saya yang sudah liwat itu diampuni, katanya. Berapa umat Islam yang dibunuh selama sekian tahun? Itu. Perang juga kan. Akhirnya terus Nabi katakan, ama ta'lamu ya Amru ala annal islama yahjubu ma qablahu. Apa kamu tidak tahu, hai Amr, bahwa Islam itu menutupi segala dosa yang sudah lewat. Berapapun yang pernah kau bunuh umat Islam, tapi kamu masuk Islam, maka tidak ada yang dituntut. Itu namanya al-qatil wa maqtul fil jannah. Ada al-qatilu wal maqtul finnar. Yang membunuh, yang terbunuh masuk neraka. Ada juga yang dibunuh dan yang terbunuh masuk surga. Tolak belakang hadisnya. Itu kan.
yang terbunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Ada juga yang terbunuh dan membunuh masuk surga. Tolak belakang hadis ini. Muta'arid namanya. Hanya diteliti, diusut yang punya usut, tiba-tiba yang al-qatilu wal maktul finnar, dua-duanya muslim. Izal takas saiful muslimaini, izal takal muslimani bisayfihima fal qatil wal maktulu finnar. Qalu qila ya Rasulullah amma al maktulu fa kaifa halal qatil qala ya bahwa harisun ala qatli akhihi. Mengapa yang terbunuh apabila bertemu dua pedang umat Islam, maka yang terbunuh yang dibunuh masuk neraka? Ada sahabat bertanya, mengapa kalau yang membunuh ini nyocoklah dia masuk neraka? Tapi mengapa justru yang terbunuh juga masuk neraka? Dijawab oleh Nabi, ini juga yang terbunuh ini mau membunuh temannya. Sama jadinya kan, mau membunuh temannya tapi kalah. Itu keduluan. Hanya dua-duanya masuk neraka. Itu yang al-qatil wal maqtul fil finnar. Kemudian al-qatil wal maqtul fil jannah, yang membunuh, yang terbunuh, yang membunuh masuk surga. Itu yang kafirnya dulu, banyak yang dibunuh waktu perangan umat Islamnya dibunuh, masuk Islamlah dia yang membunuh ini. Jadi yang terbunuh nggak membunuh masuk surga, seperti Siti Sayyidina Hamzah bersama Wahsy pembunuh Sayyidina Hamzah. Masuk Islam Wahsy ini, masuk surga juga. Jadi yang terbunuh, yang bunuh masuk surga. Itulah walaupun bertolak belakang hadisnya, tapi dilihat sejarahnya. Nah itu, lihat sejarah. Meleng kanan meleng. Terus tedam doang. Udah bangun semua. Mau cerita cara tedam mulai tengah cerita. Kenapa? Tak mau makan pikiran. Itu sebabnya saya banyak hafal cerita, karena tak ngantuk-ngantuk kalau ceritanya. Itu. Kenapa? Tak makan pikiran. Sama dengan kalau membaca. Kalau baca kitab jelam, macam cerita bacaan ni. Umar Maya cerita Den Haag, cerita Don Hot, Delit apa yang film ni, yang film ni Durga apa si apa lah, Cifa Asifa Tapasya Isya dia pada tedem buah pada kawan lah arak sebut dengan naik cerita ni, arak sebut dengan datang temuin punya kan boye sebaru doa nih totoaran moros dia rumbai temuin sin boye semama surah ni kelaan aik do dengan kopi din mele tongkolan boye apa rasa dia baru tapaca ica durjo. Nah sekarang memang tidak ada apa-apa boyo film membuang waktu saja, tapi tidak taat sama suami di saat itu, maka berdosalah dia. Apa ni? Tidak main-main. Punya dojuk boyo durga ini ni ibu. Tema semama jauh ngelompong jauh neraka. Itu. Masa dengan film yang diakal-akali itu kemudian dia tidak taat sama suami?
Nah, itu dosa besar itu. Entah kalah-kalah si film dia gambar ngamat lalu. Terpiak-piak. Nah, ni berhari tadi. Ni berdua en batik sani tadi. Ni datang beraya tadi. Ni buat semua itu. Nah, ya makanya paling pintar berbohong orang film-film itu kan. Namun tak kalah doang wah. Ngajak dong en sili en ajak en kedere en ajak. Mangan dah dia ajak tatun biruan mangan. Itu. Ada sama dengan pacu-pacu dengan main tiga itu kan. Salah satun jidduhunna jiddu wa hazluhunna jiddu. Tiga macam yang betul-betul juga betul-betul, sungguh-sungguh juga sungguh-sungguh, dan main-main pun jadi sungguh-sungguh. Itu an-nikahu wat-talaqu war-rujuk. Nikah, talak, rujuk tidak ada main-mainnya. Itu yang berjorak-jorak sayang senina. Ada film misalnya ni film buta tu dia senina deno. Bu dalam adegan film itu mengatakan saya cerai kamu. Cerai sudah. Itu. Kalau atau dia mengawinkan dalam film itu perjalanannya misalnya lakonnya itu mengawinkan anaknya dan betul ini walinya, betul itu anaknya, kawin pada orang lain, ya, jadi sudah itu walaupun dia main-main itu rujuk pacu-pacu main-main pada doa itu. Sebab itu pekerjaan padan main-main bikin pacu-pacu aneh-aneh yang berjorak-jorak gawe seni dengar berjorak-jorak main berjorak-jorak kan je pacu-pacu padan tanah segahane tembok kami polo pacu-pacu jatuh tembok dia main aja jatuh tembok tu polo tu pacu-pacu je lain dah ande yang pacu-pacu yang berjorak sana je ia dah tahu itu kan. Nah itu jadi ia pun an-nikah sebenarnya kan dalam logatan juga jima artinya. An-nikahu biman wati wal jima ya artinya itu. Sehingga main-main pun sama. Main berjorak-jorak main ni. Berjorak-jorak antan gawe je. Kan ni aku girang. Akan jari doang padahal nikah pacu lalu. Berjorak-jorak jari lasing. Badan berjorak-jorak yang pacu-pacu. Nah itu. Mula bergaya berjorak-jorak nah itu ramai ya bergedekan ya. Nah itu agak berjorak-jorak dulu baru pacu-pacu. Nah itu mana baru-baru main-main dia bercara tendang kiri tendang kanan bola dulu masuk di gawang masuk di lapangan bola tendang kiri tendang kanan baru gawang bareh sepengan baru awam tak terik dengan main bola langsung tendang gawang salat lain ni tak main gawang menjauh mesti main-main je yang ngerikat cok rikat dah ni cok rikat langsung rikat ndek hantih panas dulu cas wah cas anu kepanaskan rikat nah dan tes menulah jadi sekarang mengeri kalau lelah di mana kembali akan di kembali apa sedih lasing ni mah jorak-jorak ini perlu mukadimah Arab ni dalam hadis wala ta'tu ahlakum mislal himari walakin arsil ilaiha rasulan qila wa mar rasulu ya Rasulullah qala al-qiblatu wal mu'anaqah. Janganlah kau datangi istrimu itu seperti hemar, artinya non militae non kah nempuh. Itu kan dia dalam binatang
memilitai mengkah nempoh selesai kabur pelai bagaimana paling cecet pelai kabur. Itu aja. Bukan begitu manusia. Fal yursil ilaiha rasulan. Kirim dulu utusan. Rasul di sini bukan Rasulullah maksudnya. Ya, wal nursil ilaiha rasulan. Kirim utusan dulu. Bertanyalah Nabi, para sahabat, wa mar rasulu ya Rasulullah? Apa itu utusan itu ya Rasulullah? Jawabnya, al-qiblatu wal mu'anaqah. Saya tidak akan beritahukan artinya, cari di kamus. Ya, utusan itu adalah al-qiblatu wal mu'anaqah. Bareh bete le kamus apa artiin qiblah dengan mu'anaqah. Ndek segala ngerti. Bare oleh bare atau itu oleh. Nah itu jadi tahun PT ya tugas mana memilih tahu dan ini apa itu utusan itu sebelum mendatangi istri, sebelum menggauli istri ada utusan dulu mukadimahnya, kemudian dia ditanya oleh Rasulullah oleh anak Nabi, wa mar rasulu Mama Rasulu ya Rasulullah qala al-qiblatu wal mu'anaqah. Al-mu'anaqatu wal qiblatu. Aneh, itu tugas membarah boya. Ya. Nah itulah kedua rujuk, yaitu bejora yang merujuk pada doa, kembali dia kepada anu. Makanya orang yang diceraikan masih iddah selama dia tidak talak 3 atau tidak talak tebus, maka boleh kembali kepada suaminya. Bukan tidak boleh, boleh dirujuk. Maka istri tidak boleh menolak dan ibu bapaknya pun tidak boleh mencegah selama masih iddah dan tidak talak tebus dan tidak talak 3. Kalau talak tebus tidak boleh rujuk, kalau talak 3 juga tidak boleh rujuk. Bedanya kalau talak 3 harus kawin dengan orang dulu, orang lain dahulu baru boleh kembali pada suami, itu pun setelah tawis iddah. Sedangkan kalau talak tebus dia bayar suaminya untuk cerai, maka suami mendapat uang imbalan cerainya. Di sini tidak boleh rujuk. Tapi kalau mau kembali boleh dia, tapi nikah lagi, artinya akad yang baru tanpa kawin dengan orang lain. Itu bedanya. Nah, tanpa kawin dengan orang lain. Kalau talak 3 tetap beredah kalau dia mau sama orang lain, tetapi kalau dia kembali kepada suaminya tidak bisa kembali kecuali setelah dia kawin dengan orang lain. Sedangkan kalau talak tebus tidak boleh rujuk, tetapi boleh dia kembali pada suaminya dengan akad yang baru dan tidak perlu tunggu iddah. Nonos ni ya. Jadi tidak perlu tunggu iddah. Kalau dia kawin sama orang lain baru tunggu iddah. Tapi kalau kawin dengan dia sendiri, suami sendiri, tidak ya iddah, tidak tunggu iddah. Ya. Para nenek arah iddah talak telu tetap ada iddahnya. Kalau dia kawin sama orang lain. Tapi kalau pada suaminya yang tidak boleh kawin karena sudah talak 3, rujuk pun apalagi. Nah, jadi simpulannya tidak boleh wanita itu tidak mau kembali kalau dia sudah rujuk suaminya, sebab dia masih status istri, dia itu masih status istri, masih nafkah dan sebagainya. Nah, itulah jadi wa ma yaqulu idza a'lamahu, dan apa dia katakan kepada orang yang dicintainya itu di waktu dia kata. Sudah tadi. Jadi mereka itu disenang kepada orang hijrah kepada negaranya, hati ke Madinah, dan orang Mekah pindah ke Madinah. Setelah tahun ke-8 hijrah dikuasai Mekah oleh Rasulullah SAW.
Nah, setelah ini sabda Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya tidak ada hijrah yang afdal. Boleh-boleh saja hijrah, tapi tidak seperti hijrah di sebelum tahun 8 hijrah. Jadi 10 tahun Rasulullah di Madinah. Jadi menyiarkan agama Rasulullah SAW selama 23 tahun, ya, 23 tahun. 2 tahun dakwatu sirran, dakwah secara rahasia, door to door, ya, pintu ke pintu dia, bisik-bisik. 3 tahun, ya, 2 tahun. 2 tahun. Setelah masuk Sayyidina Umar bin Khattab, yang paling ditakuti oleh Islam waktu itu, dibunuh saja orang Islam. Setelah masuk Sayyidina Umar, barulah ad-da'watu jahran. Waktu Sayyidina Umar masuk Islam, sebenarnya dia sedang pidato di Ka'bah, dia pidato Sayyidina Umar. Bagaimana cara kita siasati ini Muhammad ini, tambah banyak saja pengikutnya, masa kita akan tinggal diam? Gimana siasat kita saja, kita bunuh saja yang nama Muhammad ini, kata Umar. Ada orang berkata, hai Umar, kamu kok katakan demikian, menyuruh kita gini-gini, tapi kamu adikmu yang nama Fatimah itu sudah masuk Islam, mengapa kau merah dia terus, marah dia, lari ke rumah sematonnya. Nah itu lari di sana sama suaminya di sana, lari. Gitu dia ditutup pintunya oleh Fatimah. Yang ada di rumahnya Fatimah itu ada orang-orang sedang ngaji, sedang belajar. Itu. Kemudian Quran dipegang. Masuklah Sayyidina Umar. Buka pintunya. Tak mau. Sayyidina masuknya, dia ketobrak, masuk. Apa kau bang itu? Quran, pak. Ditempeleng adiknya. Berdarah katanya adiknya. Bangun dia. Nah, dia lihat adiknya begitu, dia agak iba rasanya, kasihan. Terus, hai Fatimah, apa yang kau pegang itu? Tidak boleh kau pegang, katanya. Kamu masih kotor kamu, katanya. Tidak, saya lihat saja, katanya. Saya mau masuk Islam, katanya. Langsung coba Islam. Terus dia baca surat Toha, dibaca. Ya. Toha ma anzal Qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yasha. Quran ini tidak diturunkan untuk mencelakakan seorang, tetapi untuk mereka ingat, tergugah hatinya terus. Akhirnya dia masuk Islam. Ayo, di mana Muhammad sekarang? Tidak, saya berikan di mana Muhammad, katanya. Tidak, beritahukan saya masuk Islam, katanya. Oh iya, terus kata begitu. Di sana di Darul Arqam datang. Di sana Nabi Darul Arqam. Di sana Nabi sedang banyak orang, dia sembunyi di bawah sofa. Itu. Mereka melihat Sayyidina Umar, ma arada illa syarran. Tidak ada maunya Umar kecuali jahat sudah ini. Itu katanya, semua sembunyi. Itu sembunyi di balik-balik itu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Biarkan.
masuk. In arada khairan qabilna wa in arada syarran qatalna. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Biarkan saja masuk. Nanti kalau dia mau baik, kita terima. Kalau mau jahat, kita bunuh dia. Nah, itu tidak ada takutnya Sayyidina Abu Bakar. Hanya Sayyidina Rasulullah berada di samping kanan, Sayyidina Abu Bakar samping kiri. Gitu masuk ke pintu, masuk. Ayo. Langsung dipegang lehernya oleh Nabi. Begitu masuk di pintu, pakai tangan kiri Nabi kan, karena dia sebelah kiri tempatnya. Kalau kanan tempatnya kan jadi kirinya yang pegang, ini yang pegang. Ama analaka ya Ibn al-Khattab an tuslim. Apakah belum waktunya kamu akan masuk Islam, hai Abu anak Khattab? Qala asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah. Takbirlah semua, Allahu Akbar yang keluar di depan tubuhnya Allah. Hartar tajat Makkah tuh, sehingga bergeraklah Mekah waktu itu dengan suara takbir gemuruh. Hartar tajat Makkah tuh, apa harap punya apa. Oh, Umar masuk Islam, Umar masuk, oh, sudah tidak ada jalan kita, ada maju sudah Islam ini kalau Umar sudah masuk katanya. Nah, begitu dia ya Rasulullah, apakah memang benar Islam ini? Ya benar. Apakah kalau mati mereka masuk neraka, kita masuk surga? Iya. Terus mengapa kita sembunyi-sembunyi gini? Mari kita keluar. Nah, akhirnya mulailah ad-da'watu jahran pada tahun yang ketiga daripada kenabian. Dari kenabian yang ketiga. Terus sampailah yang tadi itu berarti 21 tahun 11 tahun secara jahran. Kan 13 tahun di Mekah ya. 13 tahun menyiarkan agama di Mekah. 2 tahun secara sir, kemudian 11 tahun di Mekah itu secara jahran, nyata-nyata. Berarti 13 tahun. Hijrahlah Nabi setelah menyiarkan tahun. Pindah ke Madinah. Di Madinah menyiarkan selama 10 tahun. Barulah meninggal pada tahun yang ke-11 Hijrah. Pada tahun Hijrah beliau meninggal dunia. Berarti 10 tambah 11 tambah 2. 10 di Madinah, 13 tahun. Jadi 11 tahun secara jahar, 2 tahun secara sir. Jumlah semua menjadi 23 tahun. Itulah diherankan oleh orang-orang kufar, sehingga biasa menguasai dapat menguasai Mekah, Madinah dan menyiarkan lebar hanya sekedar 23 tahun, merubah segala-galanya. Dan namanya di seluruh dunia tidak ada yang seperti ini. Makanya ada 100 orang terkenal di dunia dikarang oleh orang kafir yang fakta nyata tidak tahu apa itu agamanya. Secara semua, yang pertama adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menandingi. Bagaimanapun terkenalnya orang di dunia ini dari dulu sampai era, tidak ada yang seperti Muhammad SAW. Itu dari orang kafir mengarang. Banyak yang memprotes dia, tapi tidak mau. Orang kenyataan dia pakai. Itu kenyataan. Dalam satu hari saja, berapa yang menyebut nama Nabi Muhammad? Satu hari. Itu jutaan, miliaran orang menyebut nama Nabi dalam satu hari. Itu. Adakah seperti ini di dunia ini? Tidak ada. Berembe hebat Napoleon, berembe hebat Honok Horjuronya,
bagaimana kehebat orang Amerika, Donald Trump, berembi kehebat Donald Reagan, berembi kehebat ceter apa menteri luar negeri Thatcher. Tidak ada yang nyebutnya apalagi sudah mati. Itu. Tapi Nabi Muhammad SAW dari hidupnya sampai matinya, malahan dari sebelum lahirnya sudah disebut nama Nabi di dalam kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil. Siapa yang akan seperti ini di dunia ini? Jujurlah orang kafir itu tidak mau dia walaupun dia kafir, karena dia jujur ya. Yang pertama adalah terkenal, manusia terkenal di seluruh dunia, ada yang paling atas adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pun protes, kenyataan. Itulah. Jadi ini ketuaran saya ngarang itu. Dia sekarang 10 orang terkenal di dunia. Itu. Loh, yang kafir sih sebut dengan Islam dah, cuma yang paling pertama Nabi Muhammad SAW, dan bukti nyata. Itu. Seperti yang tadi, tidak ada orang yang disebut setiap hari, setiap saat, setiap detik. Itu. Sehingga orang NW saja kalau pidato harus Allahumma aslih. Orang karang kitab harus ada sallallahu alaihi Muhammad. Orang pidato pokoknya akhiri dan sebagainya. Di waktu orang khutbah, waktu segala, waktu orang pidato, yang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sunyi daripada pidato mereka. Itu. Jangankan orang Islam, orang kafir pun terkadang menyebutnya. Itu. Walaupun dalam bentuk benci misalnya. Ya, dia benci tapi dia sebut namanya juga walaupun dia benci. Ya, itulah sebabnya terkenal Nabi Muhammad dalam tempo hanya 23 tahun. Soeharto saja berkuasa 32 tahun, tapi mereka orang Indonesia sebut-sebut dia kena sallallahu alaihi endah kan. Nah itu. Jadi kita harus sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh, lemat boleh hadis juga. Kelima cerita baru. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Memang hadis cerita itu hadis memang. Ya. Hadis ini cerita ini. Jadi cerita Nabi itu namanya hadis itu ya. Hadis itu adalah ma ta'allaka bidabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma usnida ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa takriran. Itu perkataan, perbuatan dan persetujuannya. Itulah hadis. Hadis itulah yang namanya kun hadisan hasanan liman wa innamal mar'u hadisun liman ba'dah fakun hadisan hasanan liman wa. Manusia itu, seorang itu adalah menjadi cerita orang setelahnya. Itu. Jadi seseorang itu menjadi cerita orang setelahnya. Pakun hadisan hasanan lima wa. Maka jadilah cerita yang baik bagi orang yang menghafal. Nah itu. Jadi jadilah cerita yang baik. Misalnya di pondok nanti. Oh, ni kerajin puasa, ni rajin ngajahan, ni rajin nyapu, ni rajin mangan. Itulah hadisan hasanat. Tapi kalau ni je kata ni ya dong paling pau, sembih pau belang jelu, Malik ni ya doang jagur batur, ni pemenek, ni pemelak mangan, ni gerang sembiang batur kandu, ni gerang let kepeng batur. Itu hasanan sayya, hadisan sayya kan. Jadi pakun hadisan hasanah. Hadis solah-solah dan cerita lera isi batur. Nah, hadis cerita bagus mantang sakanca Tunggor Jihilmi kan. Tidak ada yang bisa memisahkan saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ninggalkan nenek pisahan jadi kan. Itu. Jadi saya tahu betul saya dari memang mulai kenal
artinya bulan apa bulan tanggal jadi tingkat 1 Ma'had sampai ke Mekah sampai itu Nabi meninggal. Jadi sama beliau dari tahun 1971 sampai tahun 2001. Pilihnya 2011 ya. Hampir dia meninggal. Ini siwa olas ya. 2019 dia meninggal. Itu. Saya kenal dari 2071. Jadi sudah sekian lama di Mekah dan dia juluan di Mekah setahun. Kemudian lima oleh Mekah setahun. Berarti saya 8 tahun, dia 10 tahun di Mekah. Itu. Lebih lama dia di Mekah. Itu. Dan hajinya wah darbung kejar. Itu. Bulan loyan. Saya di Mekah 8 tahun dan dapat haji. Dia 10 tahun 11 haji. Itu. Karena saya datang setelah haji. Dia datang bersama haji. Ini baru datang wah jadi haji. Itu setahun untuk haji. Karena setelah haji kita pakai turis. Itu datang. Belakangan dia pulang lagi. Tambah hajinya. Saya pulang dan tambah jadi 10 tahun dia. 10 kali haji, 11 kali haji. Saya 8 kali haji. Waktu sudah pulang juga sering dia pergi haji. Itu. Entah berapa adik tuh hitung dia pergi haji. Setelah pulang. Kalau saya, karena saya sendiri ya bisa saya hitung. 4 kali dan 2 kali umrah. Dia berapa kali umrah, pergi haji. Saya pergi haji setelah pulang. Itu tekad saya. Saya disuruh ke Mesir oleh orang tua waktu setelah tamat salatiyah disuruh ke Mesir. Tapi saya bilang tidak mau tinggalkan Makkah kecuali pulang. Dan rencana saya tidak kembali lagi kalau tidak pergi haji. Artinya tidak ada pekerjaan. Hanya pulang tahun 1984. Sudah pulang. Ya berapa tahun saya tadi lama sekarang? 84 saya pulang. 30 li. Aduh. Sekarang kan 2020. Ya tinggal ditambahkan saja. 36 tahun sudah di Lombok dari pulang saya. Nah, itu. Dapat haji pertama kali pakai menjadi pemerintah, jadi TPHI. Pemerintah TPHI tahun 96. Kemudian menjadi KBIH. Gratis saja pergi dari awal, gratis terus, makanya ya berdeman berarti gratis kedeman tuh, gratis doang. Itu ini jenderal baik gratis berarti. Gratis. Terus kedua tahun 2003 jadi pembimbing KBIH. Terus 2008 pembimbing KBIH. Terus tahun 2010 menjadi haji merintah lagi, TPIH. Itu. TPIH jadi pembimbing pemerintah. Nah, 2012 umrah ngundang Mudir Salatiyah. Pergi ngundang Mudir Salatiyah, saya disuruh pergi oleh Umuna. Nah, itu kemudian baru-baru ini 2019 ini waktu corona ini ya 19 yang penting saya tidak ingat saya Februari oh ya sudah 2020 itu gratis juga di Travel Fikri yang ini. Itu gratis baru-baru ini jadi 2010 Februari waktu itu kan sebelum corona sebentar dan di sana dijumpai corona tapi sudah mau pulang. Itu udah banyak masker sudah orang di ini di apa di airport udah masker sudah. Nah, itu udah mulai corona dan ditutup umrah setelah itu sampai haji ditutup. Angkat non tangkat naik, begitu naik diangkat tangga saya. Dibuang tangganya.
Sampai di Madinah, begitu pulang dari Madinah, berhenti orang boleh ke Madinah. Datang saya ke Mekah, baru tawaf ida. Tawaf ida artinya tawaf perpisahan. Mau pulang, jam Mekah subuh saya tawaf ida, tawaf perpisahan. Jam 10 berhenti orang boleh tawaf. Nah itu, makanya ibu kena nong kakak naik ke nong taek tersedia aja. Nah, itu jadi tidak ada yang pergi umrah terus setelah itu sampai sekarang. Itu dari luar, tapi kalau di dalam sana ya masih sih ada kalau yang di Mekah ya. Nah itulah perjalanan kisah yang luar biasa. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bana bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una bi bakina wa barakina wa barakina wa zakar rabbi wa bikna wa bika ulima warzuqi kullah